Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil muslimina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح. قال المؤلف الإمام العالم العلامة سيدي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى رحمة الأبرار wa adaman Allahumma naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-faslu tsalitsu. Betul di sini? Adapun pasal yang ketiga fi sifati sya'arihi, di dalam sifat rambutnya Nabi atau tentang rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syaibihi, dan ubannya Nabi, wa khidabihi, dan pacarnya Nabi. Apa sih bahasa Indonesianya? Lala. Hena ghair. Pacar lain, hena lain. Keboleh tang ini ngaki. Tapi pacar itu memang ada daun pacar memang ada. Oke, itu namanya pacar. Henna ada sendiri ya. Masa henna dari daun pacar itu? Iya ta? Iyalah arwah berarti. Taib. Jadi kita masih membaca tentang Syama'il Rasulillah. Mudah-mudahan pembacaan kitab Syama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karya Al-Alimul Allama Yusuf An-Nabhani yang kita baca setiap malam Senin ini, mudah-mudahan senantiasa menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin Allahumma amin. Taib. Bolehlah dunia ini berubah gara-gara corona. Ya. Semuanya berubah gara-gara corona, ekonomi berubah, kesehatan berubah, semuanya pola hidup berubah gara-gara virus corona. Tapi cinta kita kepada Rasulullah insya Allah tidak akan berubah, tetap besar, tetap mulia insya Allah. Amin Allahumma. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan apa yang berkenaan dengan hal itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah rajilash sya'ari. Rajilash sya'ari. Beliau itu lurus rambutnya,
hasanahu, bagus rambutnya. Ini sudah beberapa kali kita terangkan. Rasulullah memiliki rambut yang lurus bukan berarti lurus seperti rambutnya wanita. Tetapi beliau dikatakan rajilas sya'ar, yakni tidak keriting. Tidak apa? Keriting. Seperti yang sudah kita terangkan bersama, sudah kita terangkan berkali-kali, bahwa rambut beliau itu berombak. Berombak. Saya lihat banyak anak-anak yang rambutnya berombak. Masya Allah. Laisa bisabiti. Rambut Nabi SAW itu bukan tipe as-sabit. Bukan tipe as-sabit. As-sabit inilah yang disebut dengan lurus, sangat lurus. Seperti rambutnya wanita, perempuan yang diribonding, lorot ya lorosah. Baik. Tapi ala kulli hal saya ulangi lagi ya, anak perempuan yang memiliki rambut keriting jangan kecil hati. Yang pertama, sekarang mau meluruskan rambut itu gampang. Tinggal dibawa ke salon, setengah jam lurus sudah. Betul atau tidak? Iya, setengah jam sudah beres. Yang pertama. Yang kedua, banyak laki-laki, tidak sedikit laki-laki itu ya kawan, yang menyukai rambut wanita yang keriting. Betul dong ya? Iya, ada sebagian laki-laki yang kota senang meloros gelu. Nah, kenapa? Iya tak lebur, enggak daun palem. Lama. Ini kan namanya palem ini rambut putri. Palem ini namanya macamnya itu rambut putri. Nah, saya senangnya yang agak keriting, masya Allah. Parah pak, iya. Ngabes dari obun bayi kenyang kok. Enggak kambing umpamanya ya. Ada yang kayak gitu, ada. Maka jangan kecil hati. Sebagaimana saya ingin mengatakan juga bagi kalian yang yang agak kurang putih. Nah, ini bahasa halus saya. Bahasa kasarnya yang kilang. Jangan kecil hati karena banyak anak laki itu yang senang kepada yang kurang putih. Banyak ya kawan. Kamu kenapa sih kok nggak seneng kepada yang putih? Njota nyaman, nggak Cina. Njota nyaman, tepuh umpama ya. Kok seneng sih? Wah, celang gogok. Ya. Baik. Karena saya melihat saja, misalnya bilang begitu dia. Melihat saja langsung saya itu merasakan manis apa? Enggak kekicap. Misalnya ada, makanya jangan kecil hati, masih banyak ya kawan penyuka seperti itu, masih banyak. Misalnya ya ada wanita yang agak kurang seksi, yang bahasa alos, tayyib bahasa kasar jembut, debut. Jangan kecil hati. Banyak anak-anak ini. Coba kalau nggak percaya kasih angket. Kasih angket, kasih polling. Penyuka wanita yang gemuk banyak. Saya yakin separuhnya suka yang gemuk. Tayyib. Maka jangan kecil hati ya. Apa ben mak seneng kasih lempo? Gak mesti lempo cong, nggak butuh ambuh. Apalagi begini cong. Istri yang gemuk itu menandakan bahwa suaminya ini praten. Memiliki bakso berarti benar bilakin gitu orang bilang. Mon koros ngaceng rengis. Tikungan tinggi kurus cacingan lagi. Wah, ini langsung orang, aduh lakin deh tadi tak praten lakin hari ya. Tak pernah memiliki pangsit tapi lakin. Hari ya koros. Kare kolek bereng tolang gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati ya saya menerangkan begitu ya. Kalau misalnya sakit hati ya tolong dimaafkan ya. Mana sekarang?
walal ja'dil al-qatat atau al-qatit, al-qatati atau al-qatit. Ini Darul Minhaj luar biasanya ya. Ketika mengharokati saja itu enggak sembarangan. Jadi kalau harokatnya ada dua berarti bisa dibaca dua. Coba kalian lihat, itu kan al-qatati, al-qatiti. Ada al-qatati, ada al-qatiti. Berarti bisa dibaca dua. Tayyib, dan tidak pula keriting, sangat keriting. Wa kana idza masyatahu bil mushti, adanya Nabi kalau menyisir rambutnya dengan sisir, ya'ti, beliau datang ka'annahu hubukur ramli, ka'annahu hubukur ramli, seakan-akan apa hubukur ramli ini, seakan-akan jalan yang berpasir, jalan yang berpasir. Jadi rambutnya Nabi itu indah, rapi, seakan-akan pasir itu kalau kemudian ekaro, nah, seperti itu kira-kira. Ya, artinya rapi. Rambut Nabi SAW kalau sudah disisir rapi. Rubbama, dan kadang-kadang ja'alahu ghadaira arba'ah. Nabi SAW menjadikannya ada ghadair, yakni ghadair ini sama dengan az-zawaib, kumpulan rambut, kumpulan rambut arba'ah, menjadi 4. Yukhriju, mengeluarkan kulla udhunin, setiap telinga, min baini ghadiratain, di antara 2 kumpulan rambut. Perhatikan. Jadi Nabi itu kan rambutnya beliau sering panjang. Nah, beliau rambutnya tidak sampai ke bahu, tapi beliau itu di bawah syahmatu al-udhuneh, di bawah kursi telinga. Sampai sinilah kira-kira. Dan Nabi SAW kalau menyisirnya itu dikeluarkan kade, boleh dikeluarkan ke belakang. Jadi 4 kumpulan rambut. Tapi kalau sekarang jangan kemudian Sati Al-Maliki pas gondrong dong. Karena beda zaman Nabi dengan saat ini. Dulu zaman Nabi, kenapa beliau itu sering menggondrongkan rambut? Karena beliau sering berperang. 23 kali pertempuran yang diikuti sama Nabi. Yang diikuti Nabi 23 kali. Taib. Jadi beliau kalau misalnya pas mencukur rambutnya pendek itu kurang begitu tampak menakutkan di hadapan musuh. Namun gondrong kan gogo. Musuh nggak bisa kibai letako. Gitu. Jadi kalau santri Al-Maliki sekarang yang laki rambutnya itu cepak ya. Cepak apa cepak? Ya, pendek seperti punya saya. Kalau bisa dijambak, dong, kalau bisa dikumpi, maka dicukur. Jadi sekiranya tidak bisa dikumpi, dia mulai bisa dikumpi, dong, cokor. Nah, jangan macam-macam kalian jadi santri ini harus penampilan penampilan yang sesuai dengan karakter kesantrian. Jadi santri kok rambutnya gondrong. Ala kulli hal ya akhwan, ma khilafina ma sahibi hadza, Kiai Hasan Malik. Taib, saya enggak suka. Taib, saya tidak suka. Konon Abu Said Muhammad pernah gondrong sampai ke bahu beliau. Tapi itu tentu ingin meniru Nabi. Tetapi sekali saja, setelah itu beliau enggak pernah berambut gondrong. Taib. Saya pun di Mekah juga pernah ya. Saya minta izin sama Buya untuk memanjangkan rambut saya. Nah, dan akhirnya ditiru oleh beberapa teman. Dan hanya sekali saja. Korla pernah obu lanceng engak rambut dekus teh kanjeng Nabi. Wih, setelah itu jangan lagi. Paham dong? Allahumma shalli ala Muhammad.
Warubbama, dan kadang-kadang ja'ala sya'rahu, menjadikan siapa Nabi kepada rambutnya ala udhunaihi, di atas kedua telinga beliau. Fatabdu, maka nampak sawalifuhu, bagian-bagian belakang, tatala'la, ya repot, tatala'la, berkilauan. Wa maknal ghadair, barusan kita menyebut kata ghadair, maknanya adalah az-zawaib, kumpulan rambut. Wahidatuha ghadirah, mufradnya adalah ghadirah. Ghadiratun, ghadiratani, ghadair. Wal hubuk jam'u hibak, ka kitab. Wahia, dia adalah at-tariqah, jalan, fil ramli, di dalam ramel. Apa ramel? Pasir. Wa nahwihi, dan sepertinya pasir. Apalagi? Ya, untuk mengisyaratkan rapi lah, untuk membahasakan bahwa Nabi kalau sudah menyisir rambutnya rapi, kelihatan seperti garis-garisnya pasir gitu. Wa kana sya'ru Rasulillah, adanya rambut Rasulullah dunal jummati, di bawah al-jummah. Al-jummah ini batok kepala yang paling bawah. Ini tengkorak kepala yang paling bawah, jummah. Jadi Nabi SAW rambutnya itu masih di bawah jummahnya beliau. Seperti yang kita terangkan ya kawan, rambutnya Nabi itu tidak sampai wafrah. Wafrah maknanya sampai ke bahu, tapi di bawahnya syahmatul udhunain, di bawahnya kursi telinga. Kursi telinga ya, sepakat ya, kursi telinga. Oke. Wa fauqal wafrah, di atasnya wafrah. Di atasnya wafrah. Kalau wafrah sampai ke bahu, nah ini Nabi rambutnya di atas bahu sedikit. Wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yadribu ila mankibah. Adanya rambut Nabi SAW itu yadribu, terurai ila mangkibah, sampai kepada kedua pundak beliau. Wa katsiran, dan kebanyakannya mayakunu, apa yang ada, yakni rambut Nabi, ila syahmati udunai, sampai kepada kursi kedua telinga beliau. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi, adanya Rasulullah indah anggota badannya. Ba'ida ma baina al-mankibain, Nabi SAW jauh dua pundak beliau, jadi jarak antara kedua pundak beliau jauh. Perhatikan Fing, jadi dua pundak Nabi SAW, yang kanan dengan yang kiri ini jaraknya jauh. Artinya apa? Dada Nabi itu bidang raja. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa fi waqtin, dan di sebuah waktu, ila syahmatai udhunai, lahu sya'run, Nabi memiliki rambut, ila mangkibah, sampai kepada kedua pundak beliau. Wa fi waqtin, dan di suatu waktu, ila syahmatai udhunai, sampai kepada kedua kursi telinga Nabi. Wa fi waqtin, dan di suatu waktu, ila nisfi udhunai, sampai separuh kedua telinga. Dong. Jadi Nabi kadang-kadang dia sampai sini, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang sampai sini juga. Tapi kebanyakannya beliau itu ya kan, sebagaimana dijelaskan barusan, sampai di bawah kursi telinga. Ya, separuh di sini. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, adanya Nabi yasdilu sya'rahu, mengurai rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak pernah mengkuncir rambut, diurai sama Nabi SAW. Ya karena indah ya kawan. Nabi punya rambut indah, semakin diurai semakin indah. Baik. Ya seperti seorang perempuan, saya tidak suka seorang perempuan yang dikuncir, tidak suka. Lebih baik diurai saja. Tentu ya, tentu bagi yang mahram, bagi yang mahram. Muntah mahram wajib akodungan, bahkan wajib pakai nigab. Wajib pakai nigab.
menurut mazhab Syafi'i. Anak-anak perempuan Al-Maliki sebagian saja yang ikut mazhab Syafi'i, sebagian yang lain Syafi'i palsu. Betul? Betul? Wa kanal musyrikuna, adanya orang-orang musyrik, yakni paganis, penyembah berhala. Yafruquna ru'usahum ay syu'urahum ya. Mereka itu yafruquna mengelompokkan, mengelompokkan ya, mengumpulkan rambut-rambut mereka. Jadi orang musyrik paganis itu ya kawan, kalau rambutnya panjang maka rambutnya dikelompok-kelompokkan, tidak diurai begitu saja, tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi. Wa kana ahlul kitab, adanya ahli kitab yasduluna ru'usahum, mengurai rambut-rambut mereka. Wa kana yuhibbu, adanya Rasulullah suka muwafaqata ahli kitab, sesuai dengan ahli kitab. Fi ma lam yu'mad, dalam apa yang tidak diperintah fihi, di dalamnya bisya'in, dengan sesuatu. Jadi Rasulullah itu suka sama dengan ahlul kitab, tapi kalau Allah tidak merintahkan berbeda dengan ahlul kitab. Tapi banyak ya kawan ya, dalam beberapa persoalan Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah untuk menyamai ahlul kitab. Banyak. Di antaranya Allah melarang Rasulullah untuk melaksanakan sholat ba'dal asur. Kenapa? Onun katanya karena ahlul kitab sholatnya ba'dal asur. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sholat ba'dal subuh. Limada? Lianna ahlal kitab shollau ba'dal subuh. Mereka sholatnya ba'dal subuh. Nah, kalau kemudian dinas begitu sama Allah, maka Nabi tidak suka menyamai orang-orang ahlul kitab. Nah, tapi kalau tidak ada nas, maka seperti misalnya persoalan rambut ini, orang kafir mengelompokkan rambutnya, orang musyrik mengelompokkan rambutnya, sementara orang ahlul kitab mengurai rambutnya, dibiarkan terurai. Maka Nabi suka mengurai, suka sama dengan ahlul kitab. Taib. Summa farraqa Rasulullah SAW ra'sahu, kemudian Nabi SAW melakukan tafrik kepada rambutnya. Wa makna sadlis sya'ri, dan makna sadlus sya'ri ay irsaluhu, yakni membiarkannya, mengurainya, tidak dikelompok-kelompokkan. Wa kana Rasulullah, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanah syabalah, indah syabalahnya. Apa yang dimaksud syabalah? Wa makna syabalati muqaddamul lihyati, depannya jenggot. Jenggot ini yang depan, ini namanya syabalah. Yang di depan, tampak di depan, itu namanya syabalah. Keseluruhannya namanya lihya. Di dalam ini subhanallah bahasa Arab cong. Ping, bahasa Arab. Ya ada jenggut sebun ada nyaman syabalah. Sebun tengah lain boleh, sebun kiri lain boleh. Subhanallah. Ini kayanya bahasa Arab ya. Nah, Nabi jenggot yang di depannya itu indah. Wa makna syabalati, makna sabalah itu muqaddamul lihyati. Wa man hadara, dan apa yang terurai minha darinya, dari jenggot, ala sodri, sampai ke dada, itu namanya sabalah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kassal lihyati, adanya Rasulullah lebat jenggotnya. Iyalah orang Arab biasa ya. Kalau orang Indonesia jenggotnya sedikit ya kawan. Bada kadang tak libur sekali. Bada orang jenggut lancang ibitong ning lemak. Hari ala jangan peke, bendang ala jangan peke, apa jenggu? Ya. Ya muning koni cong dicukur. Bisa koni. Babeto sepolo.
Ya, perak amat cermet deh. Perak jelkun jalan muna bentah. Aduh. Ini lebih baik dicukur saja. Dicukur saja. Fahim tum? Ping. Bolapan ping. Seperti itu dicukur, Pak. Tak lebur, Pak. Ingat benang lah jangan peke, Pak. Gitu. Fahim tum? Jadi Rasulullah itu lebat jenggotnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kana yu'fi lihyatahu, adanya Rasulullah SAW membiarkan kepada jenggotnya, wa ya'khudhu min syaribihi, dan mengambil dari syaribihi, kumisnya. Nah ini perlu saya terangkan. Nabi SAW mengenai masalah jenggot dan kumis, beliau mengatakan ahfus syawarib wa a'ful liha. Ahfus syawarib wa a'ful liha. Ahfus syawarib wa ahful liha. Cukurlah asyawarib. Apa syawarib? Kumis. Bahasa yang lain asyanab. Asyanab, shin nun ba. Jadi kumis diperintahkan untuk dicukur, sementara jenggot apa kata Rasulullah? A'ful liha, biarkanlah. Al-liha apa? Jenggot. Jadi jenggot diperintahkan untuk dibiarkan. Tapi menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud diperintahkan untuk dibiarkan ini adalah yang kurang dari satu genggaman. Cong, yang kurang dari satu genggaman. Yang lebih dari satu genggaman, ini menurut mazhab kita sunnah untuk dicukur. Yang lebih sunnah untuk dicukur. Taib. Dan Santri dan Maliki, Cong, dilarang mencukur jenggot, ya dilarang. Biarkan begitu saja. Ya. Taib. Ya Bu ya, jenggot saya nggak bagus. Hanya lalemak. Nah kalau lalemak seperti tadi ya dimakfu karena tak lebur, nggak jenggun bi ibas. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itulah maksudnya ketika ulama mengatakan, diantaranya ya Ibnul Jauzi mengatakan, man talat lihyatuhu naqasa aqluh, kurang akalnya. Yang panjang jenggotnya kurang akalnya. Maksudnya adalah yang lebih dari satu genggaman. Ini menurut ulama yang menyatakan orang yang panjang jenggotnya kurang akalnya, yakni maksudnya adalah yang lebih satu genggaman. Baik. Tapi ulama lain mengatakan, oh enggak, siapa bilang jenggot yang panjang itu diperintahkan sama Nabi. Seperti mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak boleh memotong jenggot. Coba mendengin dia, Allah, jenggun jong, Masya Allah, sampai seperti sarangnya lebah. Ya, karena mereka mazhabnya Hanafi, dilarang untuk mencukur jenggot. Nah, ini beberapa tahun yang lalu kita ya kawan dihebohkan dengan pidato seorang tokoh yang mengatakan kalau orang berjenggot kurang akalnya. Ya bahlul. Kata ulama, yang kurang akalnya itu bukan jenggot-jenggot biasa, jenggot yang melebihi satu genggaman. Ada selebih, terlalu lanceng. Itu yang mereka anggap mengurangi kecerdasan. Satu ya. Yang kedua, kiai yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot itu kurang akal, ini kalau kemudian mendapatkan pendapat ulama yang menurut dia tidak cocok dengan pemikirannya, disikat habis. Dia kritis luar biasa ketika mendapatkan pendapat ulama yang tidak sesuai dalam tanda petik dengan hawa nafsunya. Ketika dia itu ketemu dengan pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya,
maka tidak digunakan kekritisannya. Saya pernah bertanya ya kawan kepada dokter syaraf. Ada dokter syaraf, soal ke saya tanya, Pak dokter, apa betul ada kaitan antara otak dengan jenggot? Pak dokter ini ketawa, kata siapa Pak Kiai? Seharusnya ini rajul ini yang begitu kritis, kalau mendapatkan pendapat ulama yang tidak sesuai dengan pikirannya, yang tidak sesuai dengan nafsunya, seharusnya dia kritis begitu juga kepada pendapatnya Ibnul Jauzi itu. Ya, seharusnya dia tanya ke dokter, jangan kritis. Nah, bodoh pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya langsung diterima kol bungkol. Ini kritis macam apa ini? Nah, ala kulli hal menurut mazhab kita memang ini dianjurkan untuk dicukur yang melebihi 1 genggaman. Menurut mazhab Syafi'i, mencukur pelontos jenggot itu hukumnya makruh, ada lagi yang menyatakan haram. Jadi inda Syafi'iyah fi mas'alati halqul lihya qaulan. Ada 2 pendapat. Qaulun yaqulu bi hurmatih wa qaulun yaqulu bi karahiyatih. Satu pendapat mengatakan keharaman, yakni haram mencukur pelontos jenggot. Pendapat yang lain mengatakan makruh. Tidak ada yang mengatakan mubah. Perbedaan pendapatnya itu antara makruh dan haram sudah kita terangkan ya kawan dalam Fathul Mu'in. Di Mu'in itu jelas. Ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram. Ada mubah, tak ada. Makanya nih santri Al-Maliki karena semuanya mazhab Syafi'i, jangan cukur jenggotnya jong. Jangan cukur jenggotnya. Saya doakan juga yang sebelah barat ini mentermu ke olia lakes yang dijenggu. Apa? Iyalah jenggot. Gak nyaman kayak posapoh. Oke, sudah paham ya mengenai jenggot. Jadi dalam mazhab kita ini yang sunnah untuk dipelihara yang kurang dari 1 genggaman. Adapun yang lebih dari 1 genggaman sunnah untuk dicukur. Hukum mencukur pelontos jenggot barusan sudah saya sampaikan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah justru dibiarkan begitu saja ya kawan, tanpa dicukur-cukur sama sekali. Oh ini tak lebur ya. Ya ini tak lebur. Itu waduh orang India Masya Allah. Sampai nyebut saya bisa nih dalam roh ke dompet. Allah. Saya enggak suka itu. Ya kasihan istrinya juga lah. Kasihan istrinya juga. Taib. Nah sekarang kita beralih kepada asyanab atau asyawarib. Apa maknanya? Kumis. Nah kalau untuk mazhab Syafi'i kumis itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan, dan ini yang jumhur Syafi'iyah mengatakan al-afdal at-taqsir, mencukur pakai apa namanya? Pakai gunting, tidak dipelontos. Al-qasr yang paling afdal. Jadi sampai mana? Sampai merah-merah bibir ini kelihatan. Jangan sampai ketutupan kumis. Merah-merah bibirnya. Cong. Ya kalau kamu masih muda sekarang. Orang-orang tua saya kadang-kadang kalau undangan itu ya kawan yang menemui saya, aduh kumisnya sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minum biceng nyorong minum kiyat. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi jumhur Syafi'iyah mengatakan yang paling afdal itu adalah at-taqsir. Tidak dicukur pelontos. Ada sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan yang paling afdal itu adalah at-taqsir. Tayyib Al-Habib Abu Bakar bin Salim dan para habaib yang lain itu kebanyakannya ikut yang at-taqsir. Makanya Habib Umar, Habib Ali Jufri itu kebanyakannya mencukur pelontos kumisnya. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, adapun ini begini apa namanya ini? Di pinggir kumis ini deh ya. Apanya mana? Kalau apa namanya? Orang India itu
marah, anakku ini pengkira. Itu bahasa Arabnya shibal. Dua shibal, shibalain atau shibalan. Nah kalau shibalan itu boleh panjang dong. Karena Nabi yang tidak disukai oleh Nabi adalah menutupi bibir. Ya karena mengganggu ketika makan, ketika minum. Tapi kalau ashibal, apa sih namanya? Ada bahasa Maduranya, kok lupa saya. Jong, masa sangat dia tak tahu? Songot pikir sampai gini itu. Nah, katanya Sina Umar itu punya sibal. Sina Umar kalau marah, beliau itu misal sibalnya. Sibalnya Sina Umar Ibn Khattab. Konon katanya begitu sih. Nggak tahu benar apa enggak. Saya nggak pernah ketemu sama Sina Umar. Taib. Sibal. Kalau sibal boleh panjang. Karena tidak menutupi bibir. Tidak menutupi bibir. Oke, sudah paham ya? Mengenai masalah jenggot dan kumis. Sekarang kita beralih. Gimana kalau seorang perempuan berkumis? Ini apa sunnah untuk dicukur atau dibiarkan saja? Dan demikian juga bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan berjenggot? Ya, kalau di Indonesia seorang perempuan berjenggot mungkin tidak ada, tapi kalau di Badui sana di Arab banyak perempuan yang berjenggot banyak. Tapi kalau berkumis halus itu banyak ya, banyak perempuan berkumis halus banyak, bahkan berkumis tebal banyak. Ya. Hati-hati yang berkumis sudah biarkan begitu aja, jangan tambah dicukur tambah lebat nanti jadinya. Gimana hukumnya? Nah kalau seorang perempuan berkumis dan berjenggot itu sunnah dihilangkan. Karena dengan berjenggot berarti dia tasyabbuh birrijal. Tasyabbuh birrijal. Sedangkan tasyabbuh birrijal itu tidak boleh. Tapi karena tumbuhnya alami maka tidak haram. Ya, kalau dibiarkan tidak haram. Nah, oleh karena itu dikatakan bukan wajib untuk dihilangkan tapi sunnah untuk dihilangkan. Allahu sallallahu Muhammad. Banyak ya perempuan yang berkumis ya, banyak ya. Insyaallah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam adanya Rasulullah ya'khudhu, beliau mengambil min lihyatihi dari jenggotnya asy-syarifah yang mulia, min ardiha dari lebarnya, wa tuliha dan panjangnya. Perhatikan Jong. Jadi di sininya kanan kirinya dicukur juga sama Nabi dan di bawahnya dicukur juga, diambil satu genggaman saja. Yang lebih dari satu genggaman dipotong. Paham dong? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru tasrih lihyatihi. Adanya Rasulullah banyak menyisir jenggotnya, sering menyisir jenggotnya. Karena Nabi SAW kemana-mana memang bawa sisir. Nah, demi kerapian rambut beliau dan jenggot beliau disisir sama Nabi SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam adanya Rasulullah la yufariquhu, tidak berpisah kepada Nabi, siwakuhu apa siwaknya, wala mishtuhu dan tidak pula sisir Nabi. Wa kana yanzuru fil mir'ah, adanya Nabi SAW melihat ke cermin, idza sarraha lihyata, kalau beliau menyisir jenggotnya. Tapi sudah saya terangkan, jangan terlalu sering lah, jangan terlalu sering. Anak-anak perempuan ya jangan terlalu sering. Sepat lebat nih dan motor atar poter ngabasaki aben lebat nih dan kaca atar poter beni perak cermin kaca apa saja, kaca na kelas ki mata pak kodung dan lain sebagainya. Itu terlalu ya kan ya, anak perempuan memang sering keterlaluan di dalam bercermin ya. Illa man rahima rabbuha, kecuali ada sebagian saja. Kalau mayoritas yaitu beda kaca
jua kaca. Sampai kecanduan berkaca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah idah tamma, kalau beliau itu sumpek. Sumpek bukan berarti ya ikhwan ya, beliau itu tidak terima dengan takdir Allah ya, bukan. Maksudnya kalau menimpa kepada beliau persoalan yang sulit. Persoalan yang sulit. Tadi saya katakan seorang mukmin itu tidak boleh sumpek. Seorang mukmin itu harus anti sumpek. Seorang mukmin anti galau. Kalau seorang mukmin galau berarti dia bukan mukmin sejati. Betul? Nah, apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair. Aku takjub kepada perkara kaum mukminin. Sesungguhnya perkaranya semuanya bagus, baik. Artinya seorang mukmin itu gak boleh galau. Kalau galau berarti bukan mukmin sejati. Allahumma shalli ala Muhammad. Aktsara min masjilihiyatihi. Beliau memperbanyak dari menyentuh jenggotnya. Sering beliau menyentuh jenggotnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah SAW, idza tamma, kalau beliau itu sumpek, akhadha lihyatahu, maka beliau mengambil jenggotnya biyadihi, dengan tangan beliau, yanduru fiha, melihat kepadanya, kepada persoalan itu. Ya, jadi Nabi kalau memperhatikan sesuatu sambil memegang jenggotnya. Sambil memegang jenggotnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adarnya Rasulullah idza tawaddaa, kalau beliau berwudu, khallala lihyatahu bil ma'i, maka beliau menyela-nyela jenggotnya dengan air. Perhatikan jong. Jenggot itu ada dua, ada jenggot tebal, ada jenggot tipis. Ada jenggot tebal, ada jenggot tipis. Nah, hukumnya secara fikih ya. Nah, apa definisinya jenggot tebal? Jenggot tebal menurut fikih adalah jenggot yang mana orang yang berjenggot tersebut jika berbicara dengan orang lain, maka lawan bicaranya ini tidak melihat kulit di dalam jenggot. Kulit di dalam jenggot. Jadi kalau ada orang berjenggot lalu ada orang berbicara di hadapannya, dan orang yang audiennya itu lawan bicaranya tidak melihat kulit yang di dalam jenggot, maka jenggot yang seperti itu masuk dalam kategori jenggot tebal. Jenggot yang masih kelihatan, yang masih tampak kulitnya, maka namanya jenggot tipis. Jenggot tebal ini ya kawan, hanya sunnah di sela-sela. Hanya sunnah di sela-sela. Tapi kalau jenggot tipis wajib di sela-sela. Paham ya? Makanya Nabi SAW di sini dikatakan beliau itu memperbanyak. Beliau itu kalau menyela-nyela jenggotnya, maka beliau menyela-nyelanya dengan air. Artinya suatu waktu beliau tidak menyela-nyela. Kenapa? Karena jenggot beliau itu masuk dalam kategori jenggot tebal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah yuksiru dahna ra'sih, memperbanyak minyak kepalanya, minyak rambut. Ya, anak laki melejong biar gak bau apek lah, rambutnya biar gak bau apek. Beli minyak rambut apa sekarang? Minyak rambut apa? Men. Ya, apa lagi? Bris biasanya, terus dan lain sebagainya. Ya, tapi lumayanlah kalau anak laki ya hanya minyak rambut, wih sudah. Ya Allah, kalau orang perempuan, ini rambut saja, tahukah kalian cong? Rambut saja itu minyaknya macam 5. Bener? Macam 5, Allah. Yang saya heran itu ya kawan, saya lihat di salon. Rambut ini pada minyan boleh semprot lah mare, pada yo kapi mare. Apa kering apa mare, semprot boleh ki. Set. Astagfirullahaladzim. Allah ya. Kalian harus memelihara anggota badan, tapi jangan
laluan. Yang wajar-wajar saja ya, yang wajar-wajar saja. Orang perempuan, anak perempuan ada rambut minyak, rambut minyak rambut ada ya. Baik, pakai tidak apa. Yang apa namanya, yang sangat saya herankan itu ya kawan, di sini Abuya Kiai Mu'id tidak memperbolehkan parfum meskipun sama perempuannya ya, tidak boleh. Itu kalau di pondok-pondok yang lain, aduh cungan-cungan. Nah ini juga termasuk hikmahnya. Apalagi di Arab, aduh minyaknya orang Arab itu luar biasa. Ini kan kalau minyak orang Indonesia 300, 400 ribu sudah bagus itu sudah. Minyaknya orang Arab itu ya kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi perempuannya, kebeli motor bisa. Minyak merah. Inna lillahi wa. Saya pernah tanya itu minyaknya ini berapa ini harganya? Waktu saya umroh haji kemarin saya tanya, ini berapa? 23.000, 3.000. Coba pas kaleh 1 rial sama dengan 4.000. 23.000 kali 4.000 berapa? Ada hitung lagi. 23.000 kali 4.000. 92 juta, bayangkan. Minyak dong. Minyaknya berapa itu? 500 mili ya, 500 mili. Astagfirullahaladzim. 23 juta. 92 juta. Dapat mobil. Itu kalau orang Arab ini kebangetan, saya bilang ini kebangetan. Ya meskipun dalilnya Buya begitu juga kalau beli minyak mahal Buya. Ya segini ini ya Buya kalau beli minyak. Buya Syed Ahmad kalau beli minyak ya tos 50 juta, tos 30 juta, 200 juta. Anak-anak itu berak nak pecangkem, cek pakai rem ke bengkot jekan lepon tuk gitu. Taib. Buya Syed Ahmad dalilnya itu qaulu Sayyidina Umar yang mengatakan la israfa fil itri. Tidak ada israf di dalam minyak wangi katanya. Makanya santri-santrinya Buya itu kebanyakannya ya ketularan Buya meskipun tidak ketularan 100%. Membeli minyak larang. Karena kita kalau kumpul, kalau minyaknya minyak nyong nggak saya beli nak, waduh itu dibuang teman. Buya kalau dikasih minyak begini dibiarin begitu saja sama beliau, benih beremah. Anak-anak itu langsung cari tisu. Nanti anak-anak dekat sama Buya, tangan Buya pakai kosot, tambah kelihatan orang kosot gini, nggak mau, coba dulu minyak. Baik, saya pun demikian. Beri orang, aduh minyak nggak enak sama sekali, saya biarkan begitu saja. Tapi anak-anak santri tidak saya paham, inilah. Baik. Jadi kebanyakan aulat Abuya itu ketularan beliau. Ya, ketularan beliau, masya Allah. Ya Hasan Malik, aduh, lemari tak keren minyaknya. Ya kalau ke sana saya pasti bawa. Kiai Azaim, jutaan. Ya kita orang Al-Bagir ini masih mendingan, masih mendingan, gak separah teman-teman yang ketularan gurunya tentu. Yang seperti itu mengacu kepada qaulu Sayyidina Umar, ya gak begitu masalah ya. Kenapa? Karena itu sunnah Rasulullah SAW juga ya kawan. Ya tapi ala kulli hal jangan keterlaluan. Kita kan masih banyak kepentingan. Nah itu yang laki nanti kepentingannya beli sepeda motor dong. Dia bang beli minyak ya kawan ya. Satu harganya 5,5 juta, 6 juta. Ada yang itu saya punya teman Ustaz Hamdan, masya Allah beli minyak ada yang sampai belum juta. Bedem habis enak karena kalau saya enggak seperti itu.
Saya oke lah mahal tapi nggak segitunya lah. Itu terlalu mahal. Lebih baik mereka beli dekote bagi kanak-kanak. Saya lihat juga di Indonesia, bukan hanya di Saudi Arabia, di Indonesia parfumnya orang perempuan lebih mahal daripada yang laki. Nah, kemarin itu saya lihat ada yang badasi 2,5, badasi 3 juta, badasi 3,5. Saya lihat itu, masya Allah. Ini dan ya, saya doakan mudah-mudahan kalian nanti dapat suami yang beruang, yang beruang ya. Sehingga kalian bisa merasakan gimana lah parfum yang berpendenan lah paling tidak ya. Malah tak Spalding melolo, aduh Spalding itu mama boring merah itu. Ya saya kalau undangan botek, kalau sudah manul qiyam botek serot, taib, aruah, enggak semprot narengi roh, astagfirullahaladzim. Ya yang ikut saya tolong perhatikan gerak-gerik saya, mulai beri minyak, dong. Kemudian saya enggak gerak begini aja, tidak saya ginikan, Pak paham ya? Kamu ambil tisu, kosot. Ya tapi rang terangan ya, jarang terangan. Dakan tato kotok sambil tangan sambil julu ke bebe. Paham ya? Gitu. Ini yang sering ikut saya, tolong diperhatikan. Kalau kalian beli parfum, tidak pernah beli parfum karena nggak boleh ya. Biasanya kalau kakak-kakak kelas yang sudah boyong itu beli parfumnya berapa harganya? 2 juta? Bah. Tidak sampai jutaan, tidak sampai. Yang benar. Iya dah. Fakada sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasrih lihiyati wa yukthiru ittikhadal qina. Rasulullah itu sering menggunakan al-qina. Apa al-qina itu? Al-qina itu, cong. Jadi kalau orang laki sudah pakai minyak ya dulu minyaknya paling minyak zaitun. Minyak zaitun, tidak ada bris, Spalding, tidak ada. Minyak zaitun paling sudah pakai gini. Nah ini kalau langsung pakai kopiah, kan minyak zaitunnya nempel di sini. Lalu orang dulu kalau sudah pakai minyak, sebelum minyaknya itu kering, pakai kain penutup untuk menutupi rambutnya itu supaya nggak kena ke kopiah, nggak kena ke surbannya. Kain itulah yang disebut dengan qina. Disebut dengan apa? Al-qina. Wal qina'u ini ada. Wal qina'u khirqatun tudaw 'ala ar-ra'si hina isti'mal ad-duhniyah. Betul? Yaitu kain yang diletakkan di atas kepala ketika menggunakan minyak litaqiyal imama wastiyab, untuk menjaga imamah, yakni supaya enggak kena minyak dan supaya menjaga baju supaya enggak kena minyak. Wa kana Rasulullah SAW idad dahana, adanya Rasulullah kalau beliau menggunakan minyak, yakni minyak rambut, sabba, beliau menuangkan fi rahatihil yusra. Perhatikan jom. Jadi Rasulullah kalau akan menggunakan minyak rambut, sabba, menuangkan ke telapak yang kiri. Ya karena yang menuangkan kan yang kanan. Gimana kalau yang menuangkan yang kanan akan dituangkan ke yang kanan? Kan tak bisa. Maka dituangkan kepada tangan yang kiri. Fabada'a bihajibihi, lalu beliau memulai dengan hajibun. Jadi alisnya diminyaki juga sama Rasulullah. Summa ainai, kemudian kedua matanya. Summa ra'sih, baru kemudian setelah itu kepalanya. Taib. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun.
adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan, at-tayamun yakni mendahulukan yang kanan. Rasulullah senangnya mendahulukan yang kanan. Fi tuhurihi, di dalam bersusucinya, idza tatahhar kalau beliau bersuci, wa fi tarajjulihi idza tarajjal, dan di dalam menyisirnya kalau beliau sedang menyisir, wa fi inti'alihi, dan di dalam memakai sandal, idan ta'al kalau beliau memakai sandal, wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam semua urusannya, yakni yang baik-baik, yang baik-baik. Wa kanat yaduhul yusra, adanya tangannya yang kiri, li khalaihi, untuk khalaknya, yakni untuk cewek, untuk apa sih yang pas, yang halus, untuk istinja, untuk istinjanya. Wa makana min adza, dan apa yang ada dari kotoran. Jadi untuk urusan kotoran yang kiri. Ala kulli hal ya kawan, tapi banyak katanya para sahabat itu yang kidal. Konon Sayyidina Umar ibn Khattab juga kidal, menulis kui kacer katanya. Baik. Dan Sayyidina Umar konon katanya juga kalau berperang itu saya yang kui, saya neku pedang, si kacer. Makanya Sayyidina Umar itu ya kawan sulit ditaklukkan karena diantaranya beliau pakai yang kiri, yang sana yang kanan kan repot akhirnya. Baik. Gitu. Allahu alam, guru saya yang menceritakan itu, saya sudah membaca di manaqib-manaqibnya Sayyidina Umar, beberapa kitab, tidak saya temukan bahwa Sayyidina Umar itu kidal. Apa bahasa Indonesianya? Kidal juga ya. Bahasa Maduranya apa? Ngacer. Ngacer ya. Sayyidina Umar itu konon katanya ngacer. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebelum kita beranjak kepada al-liqa, barangkali ada soal baik dari yang laki ataupun yang perempuan, falyatafaddal. Hah? A'ti mikrofonnya. Ya waladi. Fi minal banin? A'ti mikrofonnya. Qad halya. Sebelah barat ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Buya, jika ada seorang anak angkat dari kecil tidak pernah menyusui dari ibunya. Tidak pernah menyusu ke ibunya. Maksudnya ya, namanya ASI. anak menyusui, gimana yang mau menyusui cekinak anak ini? Tidak pernah menyusu kepada ibunya. Oke, lanjut. Apakah anak tersebut menjadi mahram dengan sang ayah? Ayah apa? Ayah angkat. Ayah, ya. Oke, sudah? Jika tidak, Ya, sekarang saya tanya, apakah anak itu menyusu kepada ibu angkatnya? Kepada ibu angkatnya enggak? Nah, perak nyusu kepada ibu aslinya. Oke, sudah? Hanya itu. Jadi bapak dan ibu angkat itu tetap orang lain. Dia menjadi mahram buat anak angkat jika si ibu kemudian menyusuinya dengan 3 kali
sepersusuan. Baru menjadi ibu angkat, dan ayah angkatnya baru menjadi ibu sepersusuan. Nanti ayah angkatnya menjadi bapak sepersusuan. Jadi mahram kalau begitu. Tapi kalau tidak disusui sama ibu angkatnya, ya tetap dia menjadi orang lain. Ibunya orang lain, ya anaknya orang lain. Ya, secara fikih tidak ada hubungan apapun. Ya hanya hubungan punya hutang jasa begitu aja, karena telah membesarkan anak tersebut. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana? Apa kamu begitu? Kamu diangkat, dijadikan anak angkat? Nyusul. Cara lainnya nyusul. Ya, tapi kalau sebelum berumur 2 tahun. Kalau sudah berumur 2 tahun tidak bisa. Tidak bisa ya. Caranya kalau caranya ada caranya juga ya. Kalau ibu angkatnya itu memiliki anak laki-laki, kawin di mahram. Nikah dengan anaknya ibu angkat. Jadi ibu angkatnya jadi ibu mertua. Ibu mertua sama seperti anak kandung, bapak mertua seperti bapak kandung. Menjadi mahram, enggak batal. Bersentuhan enggak batal. Mun perak terodeti mahram. Selain itu enggak ada cara yang lain. Atau dalam masih pada si budan, jadi budaknya, jadilah mahramnya. Tapi kan dalam caranya kan tidak bisa. Ya Farhan. Abuya, menurut Abuya, lebih baik mana realitanya orang yang menasehati beramal amal ma'ruf nahi mungkar, sedangkan dia mengerjakan apa yang dilarang, daripada orang yang tidak beramal amal ma'ruf nahi mungkar, namun dia tidak melakukan apa yang dilarang, tapi di dalam hatinya tidak mengandung ketidakridhoan kepada orang kepada yang bermaksiat. Ya. Taib, ini pertanyaan sulit. Sama-sama tidak bagus sebetulnya ya. Orang tidak melakukan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh orang lain, tapi dia ingkar dengan orang yang pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ini, tapi dia amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau menurut saya pribadi lebih baik yang amar ma'ruf nahi mungkar itu asal dia ketika dia melaksanakan kemaksiatannya yang dulu itu sudah ditaubati. Kalau masih tidak diobati ya nyamanan saya tak ngelakoni, tapi tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting sudah ada ingkar di dalam hati, kan sudah tidak dosa. Begitu. Ketimbang ada orang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia pernah melakukan kemaksiatan dan sampai detik itu dia masih belum bertobat sama Allah. Ya kata nyaman. Tapi kalau misalnya sudah ditaubati kemaksiatannya itu, maka ya lebih baik yang amar ma'ruf nahi mungkar, karena semua bani Adam ini khata'un, kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'inat tawabun gitu. Oke, saya kira jawaban saya itu cukup jelas dan masih ada lagi? Untuk selanjutnya dipersilakan alladzi alaihi naubah an yatafaddala an yataqaddama wa liyulqi muhadarata. Naubatu man al-laila? Masyaallah. Ta'al ya fawaid wa faraid. Faraid. Wa marro. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ayo iftah ya.